Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin akhwat wa mahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas ayat ke-45 dari surat Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat. Fakhtulifa fihi, lalu diperselisihkan tentang Taurat itu. Kalau tidak ada keputusan yang telah terdahulu dari Rabbmu, tentulah orang-orang kafir itu sudah dibinasakan. Dan sesungguhnya mereka terhadap Al-Quran benar-benar dalam keraguan yang membingungkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, dalam ayat ini Allah kembali memberikan tasliyah, memberikan hiburan hati kepada Nabi SAW, sebagaimana di ayat-ayat sebelumnya Allah pun memberikan tasliyah kepada Nabi. Nah, hiburan hati di dalam ayat ini bagi Nabi bahwasannya bukan hanya Al-Quran saja yang telah diingkari dan didustakan oleh orang kafir Mekah, namun ternyata kitab Taurat yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa juga telah didustakan oleh sebagian kaumnya. Jadi kaumnya Nabi Musa alaihissalam juga berselisih tentang Taurat yang didakwahkan, disampaikan oleh Nabi Musa kepada mereka. Minhum man yu'minu bihi wa minhum man kafar. Di antara mereka ada yang mengimani Taurat, di antara mereka juga ada yang mengkufuri kitab Taurat. Artinya apa? Yang dirasakan, dialami dan disaksikan oleh Nabi SAW juga dirasakan dan dialami, juga disaksikan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Maka hal ini menunjukkan bahwa pembangkangan terhadap wahyu adalah perilaku terdahulu, perilaku klasiknya orang-orang kafir. Artinya min zaman, dari semenjak dahulu. Ada saja sebagian manusia itu yang kemudian
melakukan pembangkangan dan pengingkaran terhadap wahyu yang disampaikan. Nah, kisah mereka yang membangkang, mendustakan dan mengingkari wahyu Allah itu seharusnya dijadikan pelajaran berharga bagi orang-orang yang datang belakangan. Menjadi ibrah yang besar bagi orang-orang yang datang di masa berikutnya. Harus dibaca betul itu sejarah. Harus diresapi bagaimana nasib akhir dari orang-orang yang mendustakan, mengingkari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nasib akhirnya sangat tragis. Nasib akhirnya adalah siksa dan kebinasaan. Sehingga kita mesti mengambil ibrah supaya kita jangan sampai seperti mereka. Berarti wajib atas kita semua untuk mengimani tanpa ragu sedikit pun, tanpa pengingkaran sedikit pun terhadap wahyu Al-Quran yang sampai kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, ayat ini juga sejatinya merupakan perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berputus asa dalam menyampaikan agama Allah, untuk bersabar menghadapi tindakan orang-orang kafir itu. Sabar, karena apa yang dialaminya juga dialami oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Jadi jangan frustasi, jangan putus asa, terus melangkah ke depan dalam kebenaran dan bersabar di atas itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah berfirman di surat Ar-Rum ayat yang ke-60 yang juga memerintahkan Nabi supaya bersabar. Fasbir inna wa'dallahi haq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad, sungguh janji Allah itu benar, janji Allah itu hak, dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau. Karena tugas para nabi dan rasul dan siapapun yang mengikuti jejak langkah mereka adalah tabligh, menyampaikan wahyu kepada manusia, menyebarkan wahyu dan mengajarkan wahyu itu kepada manusia. Selebihnya maka bukan ranah kita, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersabarlah, ajeg dengan amanah yang dibebankan, konsisten ya dengan tugas yang kemudian diembankan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan kesabaran itu mutlak dibutuhkan. Kesabaran ya di dalam menuntut ilmu, kesabaran di dalam mengamalkan ilmu, kesabaran juga di dalam mendakwahkan ilmu. Semuanya butuh sabar. Untuk urusan dunia saja kan orang bersabar. Maka kenapa kita kemudian tidak mau berusaha bersabar untuk urusan akhirat? Begitu kan Ibu? Ngaji itu kan 1 jam saja ya. Ibu taklim berapa jam Bu? 1 jam saja. Ya sabar, 1 jam itu sabar. Barakallahu fikum. Kalau belum ditutup ya jangan ribut, kan begitu. Nah, kebiasaan yang sering terjadi, belum ditutup, ustadznya belum pergi, sudah pada ribut. Akhirnya mengganggu yang lain yang mungkin sedang konsentrasi, yang mungkin sedang mencatat faidah, yang mungkin sedang barakallahu fikum benar-benar mendengarkan. Nah, itu kezaliman, hati-hati. Ya. Kita kalau sudah lama ngaji itu harus hati-hati. Ya Ibu,
Karena ributnya kita itu kan menzolimi yang lain. Jadi majelisnya tidak kondusif. Kalau sudah tidak kondusif kan ya faidahnya akhirnya berkurang. Keberkahan pun bisa hilang. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sabar. Sabar. Ya, ustadznya juga harus sabar, sama. Ya, ngadepin jamaah yang beda-beda itu ya harus sabar. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Pelajaran yang ketiga. Allah Ta'ala juga menegaskan bahwa seandainya tidak ada ketetapan penundaan azab hingga hari kiamat, tentulah mereka sudah dibinasakan saat itu juga. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Kalau tidak ada keputusan yang telah terdahulu dari Rabbmu, tentulah orang-orang kafir itu sudah dibinasakan. Hal ini menunjukkan bahwa azab bagi mereka itu pasti terjadi. Pengingkaran, pendustaan dan pembangkangan terhadap wahyu Al-Quran itu akan menghasilkan azab bagi mereka. Dan azab itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Hanya saja waktunya yang ditangguhkan Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Penangguhan waktu ini sejatinya kasih sayang dari Allah. Kasih sayang dari Allah yang seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk segera sadar, memperbaiki dan membenahi diri dengan taubat nasuha. Yang tadinya kufur kepada Al-Quran, seharusnya ketika ada penangguhan itu, mereka segera sadar untuk segera beriman kepada Al-Quran. Walaupun kemudian penangguhan itu bagi sebagian kalangan, bagi sebagian orang, justru adalah tambahan siksaan. Barakallahu fikum. Atau yang dikatakan sebagai istidraj, dilulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditangguh-tangguhkan untuk kemudian dia semakin banyak melakukan dosa dan kesalahan, untuk kemudian disiksa sedahsyat-dahsyatnya di kehidupan akhirat. Maka Allah tegaskan di surat Al-Qamar ayat 46, balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat, adha, lebih dahsyat, wa amar, dan lebih pahit. Lebih pahit, lebih dahsyat dan lebih pahit. Azab dunia saja kan mengerikan, apalagi azab akhirat. Azab kubur lebih mengerikan daripada azab dunia. Ya, azab akhirat lebih mengerikan daripada azab kubur. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka barakallahu fikum, ya sejatinya orang-orang yang membangkang itu di dunia saja sudah menderita. Apa penderitaan di dunia, ibu? Bagi orang-orang yang tidak iman kepada Al-Quran, walaupun kemudian ditangguhkan kan, azab yang lebih dahsyat, lebih pahit ditangguhkan nanti di akhirat. Tapi di dunia sejatinya mereka sudah menderita. Apa penderitaannya? Ya banyak. Bisa saja mereka, barakallahu fikum, ya dihilangkan keberkahan dari kehidupan mereka, dihilangkan keberkahan dari kehidupan rumah tangganya, barakallahu fikum, dihilangkan ya segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya berubah menjadi musibah. Dan ada yang lebih dahsyat dari itu semua,
dosa dan maksiat, semua penyimpangan itu akan menjadikan orang tidak bisa lagi merasakan nikmat dan rasa lezat dari ibadah yang dikerjakannya. Jadi Bu, kalau orang itu sholat kok nggak bisa merasakan nikmatnya sholat, nah itu sejatinya musibah, itu musibah. Dan itu kata para ulama musibah besar ya bagi para pendosa. Jadi musibah besar bagi para pendosa bukan hanya sakitnya dia saja gara-gara dosanya, bukan hanya ujian harta, kemiskinan, tapi yang lebih dahsyat adalah ketika dicabutnya rasa nikmat, ketika dilepaskan rasa lezat pada hatinya saat dia menunaikan ibadah kepada Allah. Maka kalau kita sedang ibadah kok tidak bisa merasakan lezatnya ibadah itu, ini dikoreksi ibadahnya. Baca Quran terasa hambar, zikir semakin gelisah, sholat pengennya cepat-cepat aja, tidak ada betah-betahnya melaksanakan sholat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ngaji setiap hari tapi nggak ada rasa nikmat ngajinya. Wah, ini masalah Bu, masalah. Nah ini perhatikan yang suka ribut-ribut tuh kalau ngaji, ya. Coba koreksi dirinya. Jangan-jangan sudah dicabut itu rasa nikmatnya belajar agama, ya, sehingga barakallahu fikum tidak betah ada di majelis ilmu, malah betahnya ngerecokin orang, betahnya itu ganggu orang dengan suara ributnya, zolimin orang. Ini kan hilang rasa nikmatnya. Nah ini harus dikoreksi, harus dievaluasi, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena itu sejatinya itu azab, sejatinya itu uqubah, hukuman dari para pendosa, dicabut rasa manis, rasa lezat dari ibadah. Oh aslinya ibu ngaji itu menenangkan, aslinya belajar agama itu super nikmat. Tapi kalau orang kemudian tidak merasa nyaman, tidak merasa betah ketika pengajian, nah ini harus dikoreksi, harus dikoreksi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, harus dievaluasi. Karena sejatinya amal-amal soleh itu menghasilkan kelezatan dan kenikmatan. Maka nasihatnya para ulama, kalau ibadah yang kita kerjakan, apalagi ibadah besar seperti thalabul ilmi ini, kalau kemudian ibadah yang kita kerjakan ternyata tidak menghasilkan rasa nikmat dan rasa lezat di dalam jiwa dan raga kita, ya fa'amaluhu madkhul, maka berarti terdapat kekurangan pada amalnya. Ada yang kurang pada amalnya. Mungkin dia kurang ikhlas, mungkin dia kurang mengikuti adab Nabi, ya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apapun itu. Karena itu penghalang untuk kemudian dirasakan nikmatnya ibadah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sejatinya mereka ini di dunia saja sudah menderita. Ya walaupun kemudian azab yang sebesar-besarnya ditangguhkan, penderitaan mereka di dunia karena pembangkangan mereka itu sejatinya sudah mengerikan. Dan Allah tegaskan di surat Al-Qamar ayat 46 ini bahwa azab di hari kiamat itu lebih dahsyat dan juga lebih pahit. Di surat Ibrahim ayat 42 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar." Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah itu lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Allah tidak pernah lengah
Maka jangan engkau mengira Allah itu lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Kenapa terbelalak, Bu? Orang itu kalau matanya terbelalak, kenapa itu? Karena saking kagetnya luar biasa. Kaget, ternyata begini. Ternyata sedahsyat ini. Ternyata semengerikan ini. Ternyata sepahit ini. Begitu. Ya dianggapnya enteng-enteng aja azab Allah itu. Waliyadzubillah. Nanti mata mereka ini akan terbelalak. Ya bengong. Ya mereka kaget. Ya tersentak luar biasa. Dan sejatinya itu juga azab. Itu hukuman, itu siksaan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu penangguhan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi jangan merasa tenang ya ketika kita itu lalai, tapi baik-baik saja keadaan kita. Ya, kita itu malas ibadah tapi sehat-sehat saja. Malas ngaji, ternyata karir semakin melejit. Barakallahu fikum, semakin jauh dari Allah, rezeki semakin lancar. Itu hati-hati orang-orang begitu. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan menganggap bahwa Allah itu lengah atas kelalaian mereka. Justru ditangguhkan untuk kemudian Allah kagetkan mereka ya dengan siksaan yang dahsyat dan sangat mengerikan sehingga mata mereka itu terbelalak. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, pelajaran yang keempat, Allah Ta'ala juga menjelaskan di penghujung ayat bahwa di antara sebab kehancuran dan azab yang menimpa orang-orang musyrik adalah karena mereka sangat ragu-ragu dan bingung tentang Al-Quran. Nah ini bahayanya meragukan Al-Quran. Wa innahum lafi syakkim minhu murib. Dan sesungguhnya mereka terhadap Al-Quran benar-benar dalam keraguan-raguan yang membingungkan. Allah menggunakan berapa kata penegas di sini. Allah menegaskan bahwa orang-orang musyrik itu mereka sangat ragu dan bingung terhadap Al-Quran. Ada berapa kata penegasnya di sini? Ada berapa, Bu? Huruf taukidnya ada berapa? Ada ibu-ibu di sini? Ada berapa, Bu? Ibu-ibu masih sama saya? Kalau para masyaikh itu kalau jamaahnya kayak banyak ngelamun gitu ya, itu mereka kalimatnya antum ma'i gitu ya. Antum ma'i, antum ma'ana, kalian masih sama saya gitu. Maksudnya masih memperhatikan apa tidak gitu. Karena bisa saja jasadnya ada tapi hatinya enggak ada di sini. Ya kan Ibu? Nah, yang ngantuk, yang tidur kan hatinya enggak ada di sini tuh. Dia ada di alam mimpi gitu. Lagi mimpi makan, enggak tahu makan apa mimpinya gitu. Ada dua. Pertama, yang mana nih, Bu? Itu dari kalimat wa innahum lafi syakkim minhu murib. Ada berapa kata penegasnya? Yang menegaskan, Allah menegaskan bahwa mereka itu benar-benar sangat-sangat ragu. Ada berapa? Mana huruf taukid? Inna. Inna itu pertama, wa innahum. Yang kedua, lam, namanya lamut
taukid, lam, la. Ada lagi enggak? Ada fi. Fi di situ dzarfiyah. Fi itu dzarfiyah. Dzarfiyah yang sejatinya juga memberikan makna penegasan. Dan sesungguhnya hum mereka, la benar-benar, fi. Ya, fi ini dzarfiyah menunjukkan mereka itu betul-betul tenggelam di dalam keraguan. Bukan sekedar ragu, tapi mereka fi syakin, betul-betul di dalam, tenggelam di dalam keraguan. Jadi Allah tegaskan setegas-tegasnya bahwa mereka ini sangat-sangat ragu dan sangat-sangat bingung tentang Al-Quran. Dan itulah yang kemudian menjadi salah satu sebab kehancuran dan juga azab yang menimpa mereka. Karena mereka sangat-sangat ragu dan sangat-sangat bingung tentang Al-Quran. Karena bingung dan ragu, mereka pun akhirnya mengingkarinya dan tidak mau mengindahkan dakwahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah begitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau ragu itu ya namanya ragu kan bikin bimbang, bikin bingung, gitu ya. Barakallahu fikum. Ini mau ngaji atau tidak? Ya, orang yang bingung nih. Pagi-pagi mau berangkat apa tidak? Kan online-nya juga ada. Mau online apa offline? Begitu kan? Bingung dia. Akhirnya milih yang mana, Bu? Biasanya kalau bingung gitu milih yang mana? Milih yang berangkat atau di rumah saja? Di rumah saja. Pengalaman kan? Barakallahu fikum. Hanya ustadznya saja yang tidak boleh online gitu ya. Jamaahnya online, ustadznya enggak online ya. Barakallahu fikum. Makanya kalau ngaji kitab itu yang hatam itu siapa sebetulnya, Bu? Kalau ngaji kitab, yang hatam kitab itu siapa? Yang pasti hatam, ya ustadznya. Kalau ibu-ibu ndak mesti hatam. Ada yang pulang dulu begitu kan. Mungkin kena sakit, diuji sakit. Ya kadang barakallahu fikum mudik lebaran. Ya, ustadznya sudah mulai, jamaahnya ada yang absen. Gitu kan Ibu? Coba di sini siapa yang pernah absen? Ayo ngaku saja. Kalau ustadznya pernah absen enggak? Pernah absen. Pasti pernah, tapi kan dia enggak ngajar. Enggak ngajar. Tapi kan melanjutkan pelajaran. Kalau kemarin misalkan harusnya bahas ayat kedua, ustadznya absen, berarti kan ayat kedua ini tertunda. Tapi ketika nanti ustadznya masuk, ayat kedua dibahas enggak? Dibahas, enggak kelewat. Tapi kalau ibu enggak ngaji, ya kelewat. Berarti sebetulnya kerugian bukan di ustadz. Kalau ibu enggak hadir, kerugian bukan di ustadz. Ustadz alhamdulillah, ibu hadir mau enggak, si ustadz hatam. Ya kan? Ya tidak ini? Yang rugi siapa? Jamaahnya. Kenapa enggak hadir? Kan rugi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi inilah keraguan mereka yang menyebabkan mereka itu hancur dan diazab. Mereka ragu dengan Al-Quran, mereka bimbang dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Apa yang diragukan dari Al-Quran? Sedangkan Allah menegaskan di surat Al-Baqarah ayat kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin."
kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, Al-Quran itu petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran itu petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Maka bagi yang bertakwa, Quran tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ini akidah Muslim. Bagian daripada iman, mengimani rukun iman kepada kitab-kitab Allah. Jangan meragukan kebenaran Al-Quran. Ada kisah, Bu. Kisah di masa Nabi, orang-orang kafir Quraisy itu kan mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Ya, mereka nuduh-nuduh Al-Quran. Ini tukang tuduh itu ya memang kebiasaannya orang-orang kafir. Suka nuduh-nuduh. Jadi barakallahu fikum, mereka menuduh Al-Quran itu syair. Mereka menuduh Al-Quran itu gubahannya Nabi. Mereka menuduh nabinya sebagai orang gila. Kalau orang gila berarti ucapannya tidak usah dihiraukan. Namanya juga orang gila. Dan begitu. Tuduhan-tuduhan yang sangat keji kepada Nabi dan juga kepada Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi. Nah, suatu ketika Ibu, para tokoh terkemuka Quraisy sepakat untuk mengutus seorang yang bernama Abul Walid. Abul Walid ini seorang sastrawan Arab yang tiada tanding, tiada banding. Artinya ini bukan orang sembarangan, ahli sastra di masa itu. Abul Walid menghadap Nabi sebagaimana yang diperintahkan oleh para tokoh Quraisy. Dia menghadap Nabi SAW dengan tujuan agar Nabi meninggalkan dakwah. Agar Nabi meninggalkan dakwah, menyeru manusia kepada ajaran Islam. Dengan kompensasi, pengen apa nanti dikasih. Yang penting gak usah dakwah, berhenti dari dakwahmu. Mau pangkat, mau jabatan, kami akan angkat engkau itu menjadi pemimpin kami. Mau harta, kami berikan sebanyak-banyaknya harta. Mau wanita, kami pilihkan wanita tercantik di kabilah Quraisy ini untuk dihadiahkan kepadamu. Apapun yang kamu inginkan. Tapi catatannya satu, tinggalkan dakwahmu. Jangan lagi berdakwah. Nah, setelah apa yang disampaikan oleh Abul Walid, Nabi SAW kemudian membacakan surat Fussilat dari awal hingga akhir. Surat ini yang sedang kita bahas ini. Karena ya di antara isi dari surat Fussilat, barakallahu fikum, ibu-ibu yang dirahmati Allah, menggambarkan bagaimana pendustaan, pengingkaran orang-orang musyrik Quraisy terhadap Al-Quran. Dibacakan tuh surat Fussilat oleh Nabi dari awal sampai akhirnya. Maka ketika Abul Walid ini mendengarkan Nabi melafalkan ayat-ayat yang indah dari surat Fussilat ini, Abul Walid takjub, penuh dengan kekaguman mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW tersebut. Beliau pun ternyata termenung beberapa saat menghayati keindahan gaya bahasa juga susunan kalimat Al-Quran itu. Kemudian ia pun kembali ke kaumnya tanpa sepatah kata pun dia ucapkan kepada Rasulullah SAW. Diam termangu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi dari bacaan surat Fussilat tadi. Ya. Setibanya di tengah-tengah kaumnya, Abul Walid segera menyampaikan kepada mereka bagaimana keterpesonaannya beliau terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Dia katakan kepada kaumnya bahwa Al-Quran itu bukanlah syair, Al-Quran itu bukan mantra-mantra sihir, Al-Quran itu bagaikan pohon yang rindang, akarnya menghunjam kuat ke dalam tanah, gaya bahasanya sangat indah, susunan kalimatnya sangat memukau. Al-Quran itu bukan kata-kata manusia,
tidak mungkin ditandingi oleh syair manapun. Ini testimoninya seorang pujangga Arab berkomentar tentang Al-Quran yang sangat-sangat menakjubkan. Demikianlah, ternyata seorang sastrawan ternama di zaman Al-Quran turun pun mengakui kehebatan Al-Quran. Dia sama sekali tidak meragukannya, karena memang tidak ada keraguan dalam Al-Quran itu. Dan sudah sekian banyak para orientalis yang datang dari waktu ke waktu dan berusaha menunjukkan kelemahan Al-Quran. Ternyata mereka tidak mampu dan tidak akan pernah mampu mendapatkan celah sedikit pun untuk meragukan Al-Quran. Tidak akan dapat, ya, kekurangan-kekurangan yang ada di dalam Al-Quran itu tidak akan pernah mereka temukan. Dengan demikian, maka siapapun yang meragukan Al-Quran pasti akan tumbang. Siapapun yang mengingkari Al-Quran pasti akan binasa. Wal'iyadzubillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah satu ayat ini sudah selesai kita bahas. Kita cukupkan saja sampai di sini pelajaran kita, semoga berfaedah. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di ayat ke-46 dan seterusnya insyaallah taala. Baik Ibu, sampai di sini. Baik Ibu, cukup ya sampai di sini. Kita cukupkan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.